Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang luas permukaan tabung. Untuk mempelajari tentang tabung ini, pertama yang harus kita bahas adalah unsur-unsur dari tabung. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah berapa banyak sisi tabung. Kemudian yang kedua, berapa banyak rusuk dari tabung. Dan yang ketiga adalah berapa banyak titik sudut dari tabung. Untuk membahas tentang sisi tabung, maka kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sisi. Sisi itu merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang tersebut. Maka dari bangun ruang yang berbentuk tabung ini, sekarang kita cari satu-satu. Sisi apa saja atau bidang apa saja yang membatasi tabung ini. Yang pertama adalah sisi atau bidang yang membatasi atas tabung. Ini biasa dinamakan dengan tutup tabung. Kemudian yang kedua adalah bidang yang membatasi sisi bawah tabung. Ini biasa dinamakan dengan alas tabung. Dan yang ketiga adalah bidang yang membatasi tabung yang berupa bidang lengkung. Ini dinamakan dengan sisi tabung. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira kalian sudah bisa. Berapa banyak sisi tabung? Tentu di sini ada 3, yaitu tutup tabung yang berbentuk lingkaran ini, kemudian alas tabung juga berbentuk lingkaran, dan sisi yang ketiga adalah selimut tabung yang berbentuk bidang lengkung. Selanjutnya yang kedua, berapa banyak rusuk tabung? Maka untuk menjawab ini, kalian juga harus paham dulu apa yang dimaksud dengan rusuk. Rusuk itu merupakan pertemuan dua sisi atau lebih, yang mana pertemuan dari sisi tersebut berbentuk ruas garis. Bisa ruas garis lurus, bisa berbentuk lengkung. Jadi sekali lagi, perpotongan atau pertemuan dari dua bidang atau lebih yang berbentuk ruas garis. Sehingga yang ini bukan merupakan rusuk. Yang ini juga bukan merupakan rusuk. Itu hanya sekedar membantu sehingga gambarnya terlihat seperti tabung. Jadi ini bukan rusuk. Karena yang ini tadi terdiri dari satu bidang, yaitu bidang lengkung. Sementara rusuk itu perpotongan dari paling sedikit 2 bidang, yang mana perpotongannya berbentuk ruas garis. Sekarang perhatikan tutup tabung. Jika kita gerakkan ke bawah, tutup tabung ini adalah sebuah bidang. Kemudian bertemu dengan bidang lain, yaitu bidang lengkung, maka akan terbentuklah rusuk. Sehingga rusuk dari tabung yang pertama adalah ini, yaitu rusuk yang berbentuk lengkungan ini. Namanya rusuk lengkung. Sudah satu. Yang kedua, yang ini juga kita tutupkan kembali, sehingga terdapat pertemuan dari 2 bidang, yaitu bidang alas tabung dengan selimut tabung yang bertemu di sini. Nah, ini namanya rusuk tabung, yaitu tepatnya rusuk lengkung. Sehingga kalian tentu sudah bisa menjawab berapa banyaknya rusuk dari tabung. Tentu ada 2. Dua-duanya rusuk lengkung, yaitu yang terletak di atas ini dan yang terletak di bawah ini. Kemudian yang ketiga, berapa banyak titik sudutnya? Sama dengan rusuk dan sisi.
kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan titik sudut. Titik sudut itu adalah tempat pertemuan dari 3 buah atau lebih bidang, yang mana ketiga bidang itu bertemu di satu titik. Namanya adalah titik sudut. Jadi 3 bidang atau lebih. Sudah barang tentu tabung ini terdiri dari 3 bidang atau 3 sisi. Atas, tutup, bawah namanya alas, sama bidang lengkung. Ketiga sisi ini tidak bertemu di satu titik. Tutup dan alas tidak akan pernah bertemu. Oleh karenanya, dalam tabung ini tidak mempunyai titik sudut. Selanjutnya adalah kita belajar tentang bagaimana kita menemukan atau membuat jaring-jaring tabung, yang nanti akan dilanjutkan dengan menemukan rumus luas sisi tabung. Yang pertama, perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah tabung. Untuk mendapatkan jaring-jaring tabung, maka tabung ini harus dipotong tegak lurus dengan alas. Jadi bidang lengkungnya ini dipotong tegak lurus dengan bidang alas. Jadi seperti ini kita potong. Setelah tabung tadi kita potong, selanjutnya adalah kita rentang tabung tersebut sehingga nanti akan menjadi sebuah jaring-jaring seperti pada gambar berikut. Nah, ini tutup tabung kita buka ke atas, kemudian yang bawah kita buka ke bawah. Selanjutnya sisi lengkungnya juga kita rentang sehingga akan menjadi gambar seperti ini. Nah, dari sini sudah jelas bahwa tabung terdiri dari 3 buah sisi. Yang pertama, tutup tadi berbentuk lingkaran, kemudian alasnya juga berbentuk lingkaran. Sisi lengkungnya tadi setelah kita rentang ternyata berbentuk persegi panjang. Sekarang bagaimana mencari rumus luas sisi tabung? Yang pertama, kita cari dulu luas tutupnya. Karena tutup ini berbentuk lingkaran, maka rumus luasnya juga menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R pangkat 2. Kemudian alas juga sama, menggunakan rumus luas lingkaran dengan jari-jari R. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2. Kemudian yang tengah ini, yang sisi lengkung tadi, jika kita rentang ternyata tadi berbentuk persegi panjang, yang mana ini tadi adalah merupakan tinggi dari tabung. Kemudian yang ini tadi adalah merupakan rusuk lengkungnya tadi, yang ini tadi. Dalam hal ini, tepi dari lingkaran ini namanya keliling lingkaran, sehingga ini tadi sama saja dengan kelilingnya lingkaran. Maka panjangnya ini adalah sama dengan keliling lingkaran. Jadi panjangnya adalah 2πr. Ini rumus dari keliling lingkaran. Selanjutnya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya mana? Tentu panjangnya yang ini, yaitu 2πr, kemudian dikalikan lebar. Lebarnya yang mana? Lebar persegi panjang adalah ini. Dalam hal ini adalah T. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari luas sisi tabung. Yang pertama adalah luas tutup.
Jadi luas tutup atau luas yang atas sama dengan luasnya lingkaran, yaitu pi R pangkat 2, jari-jarinya R. Kemudian yang kedua, luas alas. Tadi kita temukan ini pi R pangkat 2. Kemudian yang ketiga adalah luas selimut yang berbentuk lengkung tadi, yaitu dalam hal ini adalah yang ini. Ini namanya selimut tabung. Rumus luasnya adalah 2 pi R kali T. Maka luas sisi tabung dapat kita peroleh luas sisi tabung sama dengan yang ini pi R pangkat 2 ditambah yang ini pi R pangkat 2 ditambah yang ini 2 pi R kali T. Kita sederhanakan, ini sama dijumlah menjadi 2 pi R kuadrat ditambah yang ini 2 pi R T sama dengan kita faktorkan yang sama adalah 2 pi R. Kita keluarkan 2 pi R dalam kurung 2 pi R kali berapa ketemu seperti ini dikalikan dengan R ditambah 2 pi R ini kali berapa sehingga diperoleh seperti ini kali T. Jadi kita mendapatkan rumus luas sisi tabung yaitu 2 pi R kali R ditambah T. Sedangkan yang ini rumus khusus untuk selimut tabung. Selanjutnya kita coba menjelaskan contoh 1 menghitung luas permukaan tabung pada buku siswa halaman 278, buku dari Kemdikbud. Hitunglah luas permukaan tabung di bawah ini. Ini 3 ini adalah jari-jarinya. Kemudian 7 ini adalah tinggi dari tabung. Yang ini tadi adalah jari-jari. Ingat, rumus luas permukaan tabung, yang namanya permukaan adalah luas seluruh sisi tabung. Berarti di sini rumus yang bisa kita gunakan adalah 2 pi R dikalikan dengan R ditambah T. Selanjutnya kita substitusikan 2 tetap, pi kita biarkan dulu. Selanjutnya jari-jarinya kita substitusikan ini 3 dikalikan jari-jarinya tadi 3, kemudian T itu tinggi, dalam hal ini adalah 7, sama dengan 2 kali 3 diperoleh 6 pi dikalikan dengan 10, maka diperoleh 6 kali 10 60 pi. Ini adalah luas permukaan tabung. Sekarang tinggal mau diganti apa tidak pi-nya. Pi itu ada 2, bisa menggunakan 3,14, bisa juga menggunakan 22 dibagi 7. Cirinya kita gunakan 3,14 jika angka-angkanya mengandung kelipatan 10. Kita gunakan 22/7 jika angka-angka yang diketahui mengandung atau muat kelipatan 7. Selanjutnya contoh yang kedua, tetap pada buku siswa halaman 278. Hitunglah jari-jari tabung di bawah ini jika luasnya adalah 528.
Jika di sini dituliskan luas, artinya adalah luas sisi tabung secara keseluruhan. Rumus luas dari sisi tabung adalah 2 pi R dikalikan dengan R ditambah T. Selanjutnya kita substitusikan. Di sini luasnya sudah diketahui, berarti kita substitusikan ke sini. 528 sama dengan 2 kali pi. Pi kita ganti dengan 22 dibagi 7 dikalikan R. R itu jari-jari. Di sini yang ditanyakan, berarti tetap kita tulis R. Dalam kurung R tetap yang ditanyakan ditambah dengan T. T itu tinggi dari tabung, yaitu 8. Berarti di sini 8. Selanjutnya kita sederhanakan. 528 sama dengan ini dikalikan diperoleh 44 dibagi 7 kali R dalam kurung R ditambah 8. Selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan kebalikan dari ini, maka bisa kita tuliskan kebalikan dari 44/7 adalah 7 dibagi 44 dikalikan ini 528 sama dengan ini jika dikalikan dengan kebalikannya akan diperoleh 1 R kali R ditambah 8. Selanjutnya kita sederhanakan. 528 dikalikan 7 kemudian dibagi 4, maka nanti akan diperoleh 84. Ini dikalikan 1 berarti tetap R, ini dikalikan ke dalam saja, jadinya R pangkat 2 ditambah R kali 8 diperoleh 8R. Selanjutnya kita jadikan persamaan kuadrat, maka nanti R pangkat 2 ditambah 8R ini dipindah ruas positif jadi negatif, berarti dikurangi 84 sama dengan 0. Untuk mencari R kalian bisa menggunakan cara faktor yang sudah kalian pelajari pada semester 1 yang lalu. R pangkat 2 berarti di sini R, ini R. Selanjutnya mencari bilangan yang dipasang di sini. Perkalian yang menghasilkan 84 kita cari. 84 seperti ini bisa 1 kali 84. Kemudian bisa juga 2 kali 42 tetap diperoleh 84. Kemudian bisa juga 3 kali 28. Kemudian ada lagi yaitu 4 dikalikan dengan 21 ketemu 84. Kemudian lagi 5 tidak bisa 6 dikalikan dengan 14 diperoleh 84. Selanjutnya sudah tidak ada atau bisa juga dicari yang lain lagi kalaupun ada. Selanjutnya dari hasil perkalian ini patokan yang kedua dulu adalah 8. Mana yang jika dijumlah atau dikurangi ketemu 8. Sudah barang tentu yang bisa mendapatkan angka 8 adalah ini. Jika 14-nya ini positif dan 6-nya ini negatif, jadinya 8. Jadinya 14 dikurangi 6 diperoleh 8 ini. Maka yang dipasang di sini adalah plus 14, yang ini dikurangi 6. Dari sini bisa kita lanjutkan. Yang sebelah ini, yang ini R ditambah 14 sama dengan 0, maka R sama dengan negatif 14. Jelas ini
tidak memenuhi karena tidak ada ukuran panjang. Dalam hal ini adalah jari-jari yang bernilai negatif. Kemudian yang ini R dikurangi 6 sama dengan 0, maka R diperoleh 6. Yang ini memenuhi karena bilangan bulat positif. Jadi pertanyaan di sini, hitunglah jari-jarinya, maka jari-jarinya adalah 6 cm. Selanjutnya sebagai latihan, yaitu latihan 5.1, hitunglah luas permukaan tabung di bawah ini. Tentu kalian bisa langsung menggunakan rumus luas sisi tabung. Berarti di sini luas sisi tabung sama dengan 2 PR kali R ditambah T, sama dengan 2. Pi-nya kita biarkan saja, jari-jarinya ini adalah 4. Berarti di sini 4 kali jari-jarinya 4 ditambah tingginya dalam hal ini adalah 10. Maka di sini diperoleh 2 kali 4 8 pi dikalikan di sini 14. Selanjutnya kita kalikan, maka luas sama dengan 8 kali 14 112 pi cm persegi. Selanjutnya yang nomor B, rumusnya sama, luas permukaan tabung 2 PR kali R ditambah T, sama dengan 2 kali Pi-nya tetap, jari-jarinya ini 7 dikalikan dengan jari-jarinya 7 ditambah T, tingginya adalah ini, yaitu 6, sama dengan, ini kelihatannya akan lebih mudah jika Pi-nya diganti dengan 22/7. Tetapi jika Pi-nya dibiarkan juga tidak apa-apa. Ini dikalikan biasa menjadi 14 Pi kali 13, sama dengan luas 182 pi cm pangkat 2. Selanjutnya soal yang nomor C, rumusnya tetap sama, luas sama dengan 2 PR kali R ditambah T, sama dengan 2 kali Pi, jari-jarinya ini sudah ada, yaitu 4 kali jari-jarinya 4 ditambah tingginya ini 12, sama dengan 2 kali 4 8 pi dikalikan dengan ini 16, maka diperoleh luas sama dengan 8 kali 16, yaitu 128 pi cm pangkat 2.